Halo, Assalamualaikum. Pada pagi ini kita akan membahas mengenai KB, terutama sekali suntik KB 3 bulan. Karena banyak pertanyaan, mengapa suntik KB 3 bulan itu tidak haid ya, dan mengapa kadang-kadang merasa agak kering ketika disuntik KB 3 bulan. Ada juga pertanyaan, kalau suntik KB 3 bulan itu tidak haid, kemudian darahnya kemana ya? Itu paling sering menjadi pertanyaan sehari-hari ya. Jadi suntik KB 3 bulan itu memang mengandung progestin only ya, tidak mengandung estrogen ya. Oleh karena itu maka tidak terjadi ovulasi ya, kemudian tidak ada estrogennya sehingga tidak haid ya. Pertama sekali suntik KB itu akan mempengaruhi hormon ya. Sisa-sisa estrogen yang ada itu akan menimbulkan spotting sebulan ya. Kemudian 2 bulan dan 3 bulan memang sama sekali tidak haid ya. Jadi karena tidak mengandung estrogen maka tidak ada haidnya ya. Mengapa pada suntik KB yang progestin itu tidak haid? Karena indung telur itu tidak akan bisa bertelur ya, tidak akan bisa menghasilkan estrogen ya. Kemudian ada pertanyaan, mengapa pada saat suntik KB 3 bulan itu merasa kering ya, merasa moodnya turun ya. Itu juga tadi memang disebabkan oleh karena hanya ada progesteron ya, kurang estrogen sehingga libido juga menurun ya, MSV juga agak kering ya. Nah, ada lagi pertanyaan, mengapa tidak haid dan kemana darah haidnya itu akan ditumpuk gitu ya. Jadi kalau pada suntik KB 3 bulan ya, karena mengandung progestin only, itu memang endometrium, dinding rahimnya tidak menebal ya. Jadi karena dinding rahim tidak menebal maka tidak haid ya. Juga karena tidak ada estrogen dan dinding rahim tidak menebal makanya tidak haid. Jadi tidak terbentuk siklus haidnya. Apakah suntik KB 3 bulan itu aman disuntik ya? Ya, suntik KB 3 bulan itu aman ya, tapi bagusnya, baiknya tidak boleh lebih dari 2 tahun ya, karena kalau juga kita selalu memakai suntik KB 3 bulan yang tidak ada estrogennya, apalagi kandungan estrogen di tubuh itu sedikit, maka tidak bisa terjadi penyerapan kalsium ya, sehingga membuat tulang menjadi keropos ya. Jadi ibu-ibu yang memang suntik KB 3 bulan ya, baiknya itu tidak boleh lebih dari 2 tahun ya. Setelah 2 tahun nanti boleh diganti dengan suntik KB yang sebulan yang mengandung estrogennya ya. Kalau memang tidak mau suntik lagi, bisa memakai pil KB kombinasi ya, bisa memakai spiral yang tidak ada hormonnya ya. Banyak juga yang bertanya ya, apabila sehabis lahiran itu tidak mau suntik ya, tapi minum pil KB menyusui juga tidak haid. Mengapa dokter? Nah, itu juga karena pil KB menyusui itu hanya mengandung progestin only sehingga tidak ada estrogen ya, sehingga tidak haid dan akan menekan sel telur yang membuat sel telur tidak ada bertelur sehingga tidak ada keseimbangan estrogen dan progesteron ya. Jadi suntik KB 3 bulan dan pil KB menyusui itu hormonnya hampir sama, hanya progestin only ya. Jadi suntik KB 3 bulan, kemudian implan, kemudian pil KB menyusui itu hanya mengandung hormon progestin only, itu biasanya sering membuat tidak haid ya. Jadi ibu-ibu jangan takut kalau tidak haid, jangan takut haidnya itu menumpuk di badan ya, karena memang dengan hormon progestin only itu haidnya tidak terbentuk ya, dinding rahimnya tidak menebal dan memang tidak terjadi haid ya. Jadi jangan takut untuk meminum itu ya. Yang penting diingat pil KB menyusui, kemudian suntik KB 3 bulan itu baiknya hanya
paling lama dilakukan 2 tahun saja. Setelah itu harus baiknya mengganti yang ada estrogennya sehingga simbangan hormon kembali normal dan kalsium penyerapannya menjadi baik kembali. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalam.